suci. Sedangkan kita umat Islam, kenapa kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci? Yang pertama, paling tidak yang bisa menyebabkan bahwa kita yakin Al-Quran adalah kitab suci, yakni ajaran dari Al-Quran tersebut sesuai dengan fitrah manusia. Seluruh ajaran yang diajarkan oleh Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada satupun ajaran di dalam Al-Quran yang bertentangan dengan fitrah manusia. Contohnya apa, Bu? Al-Quran mengajarkan puasa. Kapan waktu puasa? Mulai dari terbit matahari sampai dengan terbenam matahari. Ya, itu waktu puasa dan itu sesuai dengan fitrah manusia. Ada kitab, bukan agama Islam dan tentunya bukan Al-Quran, kitab tersebut mengajarkan puasa nyambung. Puasanya 24 jam, sehari semalam. Itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ini membuktikan bahwa ajaran Islam yang namanya puasa tersebut sesuai dengan fitrah manusia. Ya, kalau ada sebuah kitab ajarannya sesuai dengan fitrah manusia, maka salah satu ciri kesucian kitab tersebut sudah terpenuhi. Contoh yang lain, misalnya di dalam agama Islam, laki-laki suka dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki, maka ada jalan syariat di dalam Al-Quran yang diajarkan, yakni pintu nikah. Apabila yang perempuan senang dengan laki-laki, yang laki-laki cinta dengan perempuan, maka jalan yang harus dia tempuh adalah nikah. Ya, kalau ada kitab suci yang melarang umatnya untuk nikah, maka kesucian kitab tersebut perlu dipertanyakan. Ya, jadi yang namanya nikah itu sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Kemudian apa yang kedua? Yang pertama tadi isi ajaran Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Sedangkan yang kedua, bahwa isi Al-Quran antara satu ayat dengan ayat yang lain tidak pernah bertentangan. Ya, tidak pernah bertentangan. Kalau dalam satu ayat Al-Quran mengatakan Allah itu Esa, pasti di ayat yang lain mengatakan Allah itu Esa. Kalau dalam satu ayat Allah mewajibkan sholat, pasti di ayat yang lain Allah mewajibkan sholat. Kalau dalam satu ayat Allah mengharamkan riba, pasti di ayat yang lain Allah mengharamkan riba. Tidak pernah bertentangan. Tidak pernah dalam satu ayat Allah mengharamkan alkohol, kemudian di ayat yang lain Allah menghalalkan alkohol. Itu tidak pernah. Karena kesucian Al-Quran terbukti isi tidak pernah bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ciri sebuah kitab disebut suci, yakni isi dan redaksi Al-Quran itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan sedikit pun manusia, bahkan mohon maaf, Nabi Muhammad SAW saja tidak ada ikut campur tangan dalam pembuatan Al-Quran. Isi dan redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan tiga sebab tersebut yang kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci, dan kita harus yakin, ya, tidak boleh ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Ya. Kalau kitab-kitab yang lain mungkin sudah tidak menjadi rahasia lagi bagi kehidupan kita, bahwa ada beberapa kitab agama yang lain itu isinya bahkan redaksinya dari manusia, bukan dari Tuhan. Ya. Rata-rata semua kitab selain Al-Quran yang menulis itu adalah manusia. Ya, contohnya mohon maaf Injil, ya. Itu banyak isi daripada Injil tersebut, apalagi Injil yang dibaca sekarang, itu tulisan dari Paulus, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari Tuhan mereka. Ini membuktikan bahwa yang namanya Injil tersebut itu bukan kitab suci, karena isi dan redaksinya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Qur'an satu titik pun tidak ada campur tangan manusia dalam pembuatan Al-Qur'an. Makanya ketika awal-awal ayat Al-Qur'an turun, Allah Subhanahu wa taala menantang untuk orang-orang kafir yang ketika itu mereka meyakini dan menyebutkan bahwa Al-Qur'an adalah buatan Muhammad, bahwa Al-Qur'an adalah syair Arab. Allah Subhanahu wa taala menantang kepada mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, apabila kalian wahai orang-orang kafir ragu, tidak percaya,
tidak yakin atas apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, yakni Al-Quran, fa'tu bi suratim mim mithlih, maka kalian buat satu surat saja semisal Al-Quran. Coba kalian buat satu surat saja semisal Al-Quran kalau kalian ragu. Kalau kalian tidak bisa, kata Allah, wada'u syuhada'akum min dunillah, maka panggil teman-teman kalian selain Allah. Entah itu syaitan, entah itu orang pintar, ahli syair, silahkan kalian kerjasama untuk membuat semisal Al-Quran. In kuntum shadiqin, apabila yang kalian ucapkan tersebut benar adanya. Jadi semenjak Al-Quran diturunkan, Bu, sampai sekarang tidak ada seorang pun manusia yang bisa membuat semisal Al-Quran. Mungkin gak ada yang nyoba. Sudah banyak yang nyoba. Contohnya yang pernah nyoba membuat semisal Al-Quran, namanya Musailamah bin Habib. Kalau nama kerennya Musailamah Al-Kadzab. Ya, pernah dengar nama ini, Bu, ya? Kenal nggak, Bu? Di mana kenalannya? Tahu lah ya, tapi kalau kenal nggak, tapi tahu. Dia pernah membuat surat namanya Al-Fil. Bunyinya begini, Bu. Al-Fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil, wa lahu zail. Keren nggak, Bu? Baitnya sudah keren ya, sudah hampir mirip-mirip lah dengan Al-Quran. Coba kita perhatikan arti isinya bagaimana. Al-Fil, gajah. Wa mal-fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai yang panjang, walahu zail, dan dia punya ekor. Menurut hemat saya, tidak usah diturunkan Quran pun orang tahu kalau itu gajah. Ya enggak, Bu? Jadi walaupun bait-baitnya sudah seperti Al-Quran, ketika diterjemahkan, dipahami artinya, ternyata jauh panggang daripada api. Ini membuktikan apa? Membuktikan sepintar apapun manusia, mereka tidak bisa membuat semisal Al-Quran, karena Al-Quran tersebut adalah buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Isi dan redaksinya langsung dari Allah. Tidak ada campur tangan sedikit pun manusia dalam pembuatan Al-Quran. Makanya salah satu fadilah ataupun keutamaan kenapa Rasulullah diutus tidak bisa membaca, supaya ketika Rasulullah membaca Al-Quran, orang-orang kafir pada saat itu tidak mengira bahwa itu buatan Muhammad. Karena Muhammad gak bisa baca, Muhammad gak bisa nulis. Ya, mereka yakin seutuhnya bahwa apa yang diucapkan Muhammad adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari 3 tanda ini, Bu, ya, membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ya, kalau kitab-kitab yang lain ada 3 ciri ini, maka silakan mereka menganggap kitab mereka suci. Ya, kalau ajaran kitab mereka sesuai dengan fitrah manusia, silahkan. Kalau Al-Quran, kalau kitab mereka isinya tidak pernah bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, silahkan mengklaim kalau itu kitab suci. Kalau kitab mereka itu buatan Allah, isi dan redaksinya, maka silahkan klaim bahwa itu adalah kitab suci. Tapi kalau 3-tiganya tidak ada, ataupun salah satunya tidak ada, maka jangan anggap kitab kalian adalah kitab suci, karena sesungguhnya itu tidak kesucian yang sesungguhnya. Ya, yang kesucian yang sesungguhnya apabila memiliki 3 kriteria ini tadi. Ya, sesuai dengan fitrah manusia, isinya tidak pernah bertentangan, kemudian isi dan redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran punya 3-tiganya. Ya, banyak tadi kita ceritakan.